Tasawuf sering sekali diklaim sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyucian jiwa. Namun, jika dikaji lebih dalam, banyak penyimpangan dalam tasawuf yang justru bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Pembahasan kali ini kita akan membongkar berbagai kebohongan terbesar dalam tasawuf yang telah menyesatkan banyak umat Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kebohongan terbesar tasawuf. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, tasawuf bukanlah bagian asli dari ajaran Islam, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur filsafat asing seperti Platonisme, yaitu konsep penyatuan dengan Tuhan yang mirip dengan teori emanasi Plotinus. Selanjutnya, Hindu-Buddha dalam tasawuf ada ajaran Pana, yaitu menyatu dengan Tuhan, mirip dengan konsep nirwana dalam ajaran Hindu-Buddha. Selanjutnya, Kristen Gnostik, seperti konsep ma'rifat dalam tasawuf yang menyerupai gnosis, yaitu pengetahuan mistik dalam agama Kristen Ortodoks Timur. Maka dapat kita simpulkan bahwa tasawuf bukanlah bagian dari Islam yang murni, tetapi merupakan hasil dari campuran berbagai pemikiran asing yang bertentangan dengan tauhid. Teman-teman sekalian, dalam tasawuf terdapat konsep wahdatul wujud, yaitu kesirikan dalam balutan spiritual. Apa itu wahdatul wujud, teman-teman sekalian? Wahdatul wujud adalah keyakinan bahwa semua makhluk sebenarnya adalah manifestasi dari Tuhan. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, manusia dan Tuhan adalah satu kesatuan. Contoh pemikiran sesat ini seperti yang dibawakan oleh Ibnu Arabi. Ia berkata, segala sesuatu yang ada adalah Tuhan. Selanjutnya, Al-Halas. Ia mengatakan bahwa ana al-haq, yaitu aku adalah kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ini sangat menyesatkan? Itu dikarenakan bertentangan dengan tauhid dalam Islam yang mengajarkan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Menyamakan manusia dengan Tuhan adalah sebuah kesyirikan terbesar yang menghancurkan akidah seorang muslim. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, wahdatul wujud adalah ajaran sesat yang bertentangan dengan Islam karena meniadakan perbedaan antara Tuhan dan makhluknya. Teman-teman sekalian, banyak kaum sufi yang mengaku memiliki karomah, yaitu kelebihan yang luar biasa seperti berjalan di atas air, terbang di udara, dan mengetahui perkara gaib. Namun, apakah benar ini adalah karomah atau hanya permainan sihir dan tipu daya setan? Bukti bahwa karomah sufi adalah tipu daya. Yang pertama, banyak wali sufi memiliki hubungan dengan jin dan setan untuk memperoleh kekuatan gaib. Yang kedua, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, serta para sahabat Nabi yang paling mulia tidak pernah memiliki kemampuan seperti itu. Yang ketiga, dukun dan paranormal juga memiliki kemampuan yang serupa, yang jelas-jelas menggunakan bantuan jin dan sihir. Maka dapat kita simpulkan bahwa karomah dalam tasawuf hanyalah bentuk sihir dan tipu daya setan yang digunakan untuk menyesatkan umat manusia. Ini yang menarik, teman-teman sekalian, dalam tasawuf terdapat zikir dan wirid sufi yang menyesatkan. Salah satu praktek yang banyak diajarkan dalam tasawuf adalah zikir-zikir khusus, seperti mengulang-ulang nama Allah tanpa tata cara yang sesuai dengan sunnah, menari dan berjoget dalam ritual zikir seperti yang dilakukan oleh tarekat Rifaiyah dan Maulawiyah,
mengucapkan lapas yang tidak ada dalilnya seperti hu atau ah. Mengapa ini menyesatkan teman-teman sekalian? Jawabannya karena itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para sahabat tidak pernah melakukan zikir semacam ini. Ini lebih mirip dengan mantra mistik yang ditemukan dalam ritual-ritual Hindu dan Buddha, yang banyak mengandung unsur bid'ah dan kesirikan karena bertentangan dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Terkadang zikir ditujukan kepada wali ataupun guru, maka dapat kita simpulkan zikir yang diajarkan dalam tasawuf lebih banyak menyimpang dari ajaran Islam yang benar dan justru menyerupai ritual keagamaan lain. Teman-teman sekalian, tasawuf mengajarkan pengikutnya untuk taat buta kepada guru sufi, bahkan meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan ilahiyah. Contohnya seperti kultus sesat dalam tasawuf yang harus kita kenali. Yang pertama, menganggap wali sufi sebagai perantara kepada Allah, padahal ini adalah sebuah kesyirikan. Yang kedua, mengajarkan bahwa wali sufi bisa mengampuni dosa muridnya. Yang ketiga, meminta bantuan kepada wali sufi yang sudah meninggal dunia, seperti praktek tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau wali-wali lainnya. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, kultus wali dan guru sufi telah menjadikan manusia sebagai sekutu bagi Allah, yang jelas merupakan bentuk syirik akbar. Tasawuf memiliki banyak tarekat di dalamnya, aliran yang mengklaim sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebenarnya membawa manusia kepada kebid'ahan dan kesyirikan. Beberapa tarekat yang terkenal diantaranya seperti tarekat Naqsabandiyah yang mengajarkan zikir dalam hati tanpa suara. Lalu tarekat Qadiriyah yang menyebarkan kultus terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu tarekat Sajiliyah mempraktekkan ritual yang menyerupai sihir. Maka timbul sebuah pertanyaan, mengapa tarekat itu berbahaya? Itu dikarenakan mereka mengajarkan bid'ah yang tidak ada di dalam Islam, lalu menciptakan ajaran eksklusif seolah hanya tarekat mereka yang benar, dan mendorong pengikutnya kepada kesyirikan seperti berdoa kepada wali dan meminta berkah dari benda-benda tertentu. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, tarekat sufi lebih mirip sekte yang menyesatkan umat Islam daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Dari berbagai bukti di atas, dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa tasawuf itu mengandung banyak kebohongan besar yang menyesatkan umat Islam. Di antaranya, yang pertama, tasawuf bukan berasal dari Islam, tetapi berasal dari filsafat yang asing. Yang kedua, konsep wahdatul wujud adalah bentuk kesyirikan yang terbesar di dalam dunia Islam. Yang ketiga, karomah sufi lebih mirip dengan sihir daripada mukjizat. Yang keempat, zikir dan wirid dalam tasawuf lebih menyerupai mantra mistik. Yang kelima, kultus wali dan guru sufi membawa umat kepada sebuah kesyirikan. Yang keenam, tarekat sufi adalah jalan bid'ah yang mengejauhkan umat Islam. Karena itu teman-teman sekalian, kaum muslimin harus berhati-hati terhadap tasawuf dan kembali kepada ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.